Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Penguji yang terhormat, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Sri Rizky Fatimah, asal LPTK dari Universitas Majalengka dengan NPM 2423003078. Lokasi UKIN saat ini yaitu SD Negeri Munjul 2. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama agar pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada ketua kelas, mohon bantuan untuk memimpin doa ya. Siap. Baik, terima kasih Arama sudah memimpin doa. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, selanjutnya untuk menambah rasa semangat dan cinta tanah air kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Halo Halo Bandung. Kepada Teteh boleh berdiri ya. Halo, halo Bandung, ibu kota beriangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang setelah menjadi lautan hati, harimu rambut lagi. Lagi. Halo Bandung. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, marimu rebut kembali. Rebut kembali. Rebut kembali. Udah ya. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya. Ketika Ibu memanggil nama kalian, angkat emotikon kalian dan sebutkan perasaan kalian hari ini. Yang pertama, Agusti Aryana. Hadir Bu, senang. Oke, senang ya. Yang kedua, Adiba Nur Azalia. Nah, yang ketiga, Andara Fiena Al Zahra.
Oke, yang keempat. Andini Pujiawati. Oke. Aufara Hadatul Aishi. Oke. Selanjutnya Azgan. Nggak ada ya? Ade Ramadan. Oke. Farida Akila Apriliani. Ertan Maulana. Oke, senang semua. Hanifa Maisyara Salsabila. Oke, senang juga. Hendrik Ardiansyah. Oke, cool. Hurin Alifia Hanun. Oke, yang selanjutnya Marcella Puspitasari. Oke, bahagia. Muhammad Novaldin Pratama. Oke, kemudian Putri Giantari. Kemudian Rivalia Zalfa Nurjana. Kemudian ada Rizky Apriliansyah. Good. Yang terakhir Sibila Al-Zahra Husna. Oke. Coba Ibu minta cek kerapihannya dulu. Apakah sudah rapi? Di bawahnya, di bawah meja ada sampah atau enggak? Diambil dulu, dibersihkan. Bersih? Bersih ya. Kalau gitu, keluarkan buku paketnya, buku tulis, pulpen untuk kesiapan belajar hari ini. Kita belajar IPAS. Buku tulisnya keluarin. Buku tulis. Buku tulisnya keluarin aja. Pensil, pulpen. Sudah? Sudah siap semua? Oke, sekarang Ibu mau tanya nih. Apakah masih ada yang ingat pembelajaran kita sebelumnya tentang apa? Ya, mengenal organ-organ pernapasan manusia. Ya, minggu kemarin itu kita belajar tentang sistem pernapasan manusia. Salah satunya mengenal organ pernapasan manusia. Yang kedua tentang mekanisme pernapasan manusia. Yang ketiga, gangguan dan betul. Nah, organ-organ pada pernapasan manusia itu ada apa aja sih? Siapa yang mau jawab? Ya, Rizky apa? Ya. Dan oke, bagus, masih ingat ya. Yang kedua, mekanisme pernapasan manusia itu ada apa aja? Oke, Teteh silahkan. Napas, ya, kemudian paru-paru di, ya. Yang ketiga, gangguan pada pernapasan manusia itu biasanya apa aja? Betul, masih ingat semuanya ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu nih. Hari ini apakah kalian sudah sarapan semuanya? Bagus. Yang kedua, kenapa ya tubuh kita butuh makan dan minum setiap hari? Betul. Tubuh kita ini butuh makan dan minum sebagai energi. Kalau misalkan diibaratkan dengan mobil, tubuh kita itu butuh bensin. Nah, bensin untuk tubuh kita itu adalah makanan dan minuman. Kalau kita tidak makan dan minum seharian, kira-kira apa yang terjadi ya pada tubuh kita? Lemas, terus pusing. Perutnya sakit nggak? Sakit. Itu kenapa? Karena lambung itu walaupun tidak diisi makanan, itu tetap menghasilkan asam yang nanti kalau misalkan berlebihan, itu akan menimbulkan rasa sakit ke perut. Yang terakhir, apakah kalian pernah bertanya-tanya kemana sih perginya makanan yang kalian makan? Kemana? Ke perut yang nantinya diolah sedemikian rupa sampai akhirnya jadi kotoran. Nah, pembelajaran itu
Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan manusia, yaitu mengenai organ-organ dan proses pencernaannya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan mengamati gambar dan video tentang sistem pencernaan manusia. Setelah itu kalian akan tahu apa saja organ pencernaan dan fungsinya. Kemudian kalian juga akan melakukan kegiatan diskusi dan mempresentasikan tentang cara menjaga organ pencernaan kita agar tetap sehat. Dan yang terakhir, kita akan mencoba mempraktikkan bagaimana makanan bergerak di dalam tubuh kita dan menjelaskan urutannya serta tugas-tugas dari tiap organ tersebut. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian akan tahu bagaimana proses makanan dicerna oleh tubuh, yang mana ini sangat penting karena supaya kalian memahami dan menghargai kerja tubuh kalian sendiri. Yang kedua, kalian juga akan tahu cara menjaga organ pencernaan agar tetap sehat. Jadi kalau misalkan organ pencernaan kita tetap sehat, kita juga tidak akan mudah sakit. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menjelaskan dan memperagakan proses pencernaan. Nah, kegiatan ini akan melatih kemampuan kalian dalam berbicara, bekerja sama, dan berpikir kritis. Nah, sebelum kita belajar supaya lebih semangat, kita ice breaking dulu yuk. Coba, ini udah apa ya? Tepuk 1. Kurang semangat, ulang lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke. Nah, di sini Ibu punya cerita. Ada yang mau bantu bacakan? Teteh? Silakan. Yang keras ya. Oke. Sekarang setelah membaca cerita ini, kita jawab beberapa pertanyaan ini ya. Yang pertama, kenapa Raka sampai pusing dan mual? Iya, betul. Betul ya. Raka itu pusing dan mual karena perutnya kosong. Nah, karena perutnya kosong tidak diisi makanan, jadi ia tidak mendapatkan energi. Yang kedua, apa hubungan antara sarapan dengan kondisi tubuh kita? Ya teh? Betul. Sarapan itu sangat penting. Kalau misalkan diibaratkan nih, HP kita semalaman tidak diisi daya. Nah, besoknya atau paginya ketika diperiksa pasti baterainya berkurang kan ya? Nah, itu sama dengan tubuh kita. Kalau misalkan kita tidak isi ulang dengan sarapan, maka tubuh kita akan lemas. Yang ketiga, apa yang terjadi dalam tubuh saat makanan tidak masuk? Ya, teh. Tuh. Tubuh akan menjadi lebih lemas karena tidak ada masukan energi dari makanan. Nah, ketika kalian terlambat makan atau bahkan tidak makan dalam beberapa waktu yang cukup lama, perut kalian akan terasa sakit karena lambung akan terus bekerja menghasilkan asam. Nah, asam ini kalau misalkan berlebih itu akan menyakiti lambung kalian sehingga terasa sakit dan mual. Nah, tubuh kita ini membutuhkan makanan dan minuman sebagai energi atau bahan bakarnya. Yang mana di dalam makanan itu terdapat energi dan terdapat kandungan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tapi sebelum gizi tersebut bisa digunakan oleh tubuh, kita perlu mencerna makanan dan minuman tersebut. Itu sebabnya di dalam tubuh kita terdapat sistem pencernaan. Nah, apa sih sistem pencernaan itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak?
sistem pencernaan ini ya. Nah, sistem pencernaan itu adalah kumpulan organ dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mencerna makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Nah, proses pencernaan makanan itu dimulai dari mulut, kemudian diolah dalam perut hingga menjadi feses yang dikeluarkan melalui anus. Nah, sekarang Ibu punya video nih, kita tonton dulu ya. Bentar. Sebentar ya. Perhatikan ya. Kemudian apa aja tuh? Dan nah, itu yang hijau itu cairan asamnya ya. Kemudian masuk ke usus halus. Nah, rektum itu penyimpanan sementara sebelum dikeluarkan lewat anus. Kenapa teh? Jangan. Diingat-ingat tuh. Kemudian ke halus, berhenti. Oke. Nah, mari kita ulas kembali ya dari video tadi. Kan udah dijelaskan tuh ada organ-organ pencernaan dan prosesnya. Sekarang Ibu tanya, siapa yang masih ingat? Ini, organ yang pertama itu apa? Mulut. Kemudian setelah mulut masuk ke kerongkongan. Dari kerongkongan. Ketiga, masuk ke lambung. Nah, di lambung itu makanan diproses dan diolah ya, dihancurkan. Kemudian masuk ke usus halus. Setelah usus halus, kemana lagi? Usus besar. Dan terakhir ke anus ya. Ke anus. Berhenti sementara di rektum.
Oke, selanjutnya urutan proses pencernaan dan fungsi dari tiap organ. Ntar Ibu hapus dulu. Yang pertama itu apa tadi? Mulut. Nah, di mulut itu kira-kira apa ya yang terjadi? Mulut itu merupakan sebagai pintu pertama atau tempat pertama masuknya makanan. Nah, di mulut ini makanan akan dihancurkan oleh gigi sampai menjadi potongan-potongan kecil dan dihaluskan atau dilunakkan menggunakan air liur. Supaya apa? Supaya gampang ditelan, supaya tidak tersedak. Nah, kemudian didorong ke tenggorokan. Nah, di tenggorokan nanti makanan itu dibawa dari mulut ke lambung melalui gerakan otot yang disebut peristaltik. Kemudian ada lambung. Nah, lambung ini itu berfungsi dalam membantu proses mengolah dan menghancurkan makanan yang masuk menggunakan enzim dan asam lambung. Nah, jadi lambung itu diibaratkan sebagai pabrik kecil ya di dalam tubuh kita, yang mana di dalamnya itu ada dua pekerja, yaitu si enzim dan si asam lambung. Nah, ini diibaratkan, ini si enzim, ini asam lambung. Nah, enzim itu tugasnya apa? Tugasnya memecah makanan seperti karbohidrat yang berasal dari nasi, kemudian ada lemak, protein, dan berasal dari telur dan daging yang nantinya diserap oleh tubuh. Kemudian asam lambung, tugasnya apa? Tugasnya untuk membunuh kuman atau bakteri jahat yang mungkin ikut masuk ke lambung bersama makanan. Jadi kita tidak gampang sakit karena ada si enzim sama si asam lambung. Jadi walaupun sangat asam gitu ya, tubuh kita itu pintar, nggak akan menyakiti dinding lambung kita. Kemudian setiap makanan yang masuk ke lambung itu akan berubah jadi bubur. Kemudian makanan masuk ke usus halus. Di usus halus, makanan yang berbentuk bubur tadi itu akan masuk ke usus halus yang terdiri dari usus 12 jari, jejunum, dan hilem. Nah, usus halus ini fungsinya apa? Menyerap nutrisi dan makanan dan mengubahnya menjadi energi. Kemudian ada usus besar nih yang samping. Usus besar fungsinya apa? Ya. Nah, usus besar itu nanti akan menyerap air dari sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Dan kemudian nanti sisanya itu disebut juga dengan kotoran atau feses. Nah, selain organ-organ yang tadi, ternyata kita juga punya organ pendukung dalam dalam proses pencernaan, yaitu hati. Nah, hati ini menghasilkan empedu yang berfungsi untuk mencerna lemak. Kemudian ada kantong empedu ya yang hijau. Nah, kantong empedu ini fungsinya menyimpan empedu dari hati dan mengeluarkannya ke usus halus. Kemudian ada pankreas di bawah yang warna kuning, itu fungsinya menghasilkan enzim untuk membantu pencernaan makanan. Sekarang coba kita urutkan proses pencernaan manusia. Ini dari awal ya, dari tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba Ibu mau tunjuk, kita gunakan alat peraga ini ya. Ibu punya, ini ibarat kita anggap aja ini tubuh raka. Yang pertama, makanan itu masuk melewati mulut. Nah, di mulut tadi makanan, apa yang terjadi di mulut? Dikunyah dan dihancurkan. Kemudian masuk ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan terjadi gerakan peristaltik. Yang ketiga, di sini terjadi apa teteh di lambung? Makanan dan dihancurkan. Kemudian masuk ke usus halus. Di usus halus gimana yang terjadi pada makanan? Menyerap nutrisi.
Setelah di usus halus, langsung maju lagi ke usus besar. Di usus besar ada terjadi apa? Penyerapan air dari sisa makanan. Kemudian berhenti sementara di rektum dan dikeluarkan melalui anus. Bagus. Udah paham ya? Selanjutnya, mengapa kita perlu makan dan minum? Kita perlu makan dan minum itu karena tubuh memerlukan energi, nutrisi, dan cairan untuk melakukan berbagai aktivitas serta mendukung pertumbuhan tubuh. Nah, kita juga harus memasukkan makanan dan dengan menu yang bergizi, jangan yang sembarangan. Misalkan hari ini makan jajan seblak, terus besoknya seblak lagi, besoknya seblak lagi. Itu pedas, berminyak, itu tidak terlalu sehat ya. Kalau bisa harus makanan yang seimbang. Nah, makanan yang bergizi itu mengandung apa aja sih? Mengandung protein, lemak, kemudian vitamin, dan mineral yang kita dapatkan dari lauk pauk, sayuran, dan karbohidrat. Nih, ada jenis-jenis nutrisi dalam makanan. Yang pertama ada apa? Protein. Fungsinya apa? Nah, protein itu didapat dari apa? Telur. Yang kedua, karbohidrat. Fungsinya untuk menghasilkan energi. Didapat dari nasi, kentang, jagung, dan kemudian ada lemak. Lemak ini melindungi organ tubuh yang menyerap vitamin. Didapatnya dari daging, kacang-kacangan, mentega, dan yang kemudian vitamin. Fungsinya apa? Didapatnya dari mana? Buah-buahan dan kalau jeruk itu mengandung apa? Serat. Fungsinya untuk menjaga kesehatan usus dan mempermudah proses. Nah, kalau kalian tidak lancar buang air besar, berarti itu kalian kekurangan serat ya. Yang terakhir ada air. Air membantu melunakkan makanan dan pembentukan air liur. Air itu didapat dari buah-buahan, sayur-sayuran, dan air minum. Ini contoh menu makanan bergizi ya, harus ada karbohidrat, protein dan lemak, serat, vitamin, dan mineral. Jadi seimbang. Nah, menjaga kesehatan sistem pencernaan itu bisa dilakukan dengan makan makanan yang bergizi seimbang, kemudian hindari makanan yang terlalu berminyak, pedas, dan asam seperti seblak, kemudian mengunyah makanan sebanyak 32 kali dan secara perlahan supaya lembut, kemudian minum air putih yang cukup sehari minimal berapa? 2 liter atau 8 gelas. Kemudian makan secara perlahan, jangan terburu-buru. Kalau tidak kalian tersedak. Yang terakhir, olahraga secara teratur. Di sini ada yang suka olahraga nggak? Suka ya. Nah, sekarang kita lakukan kegiatan diskusi secara berkelompok. Nah, kelompoknya itu sudah Ibu bagi berdasarkan hasil tes sebelumnya, dan ini ada anggota-anggotanya. Nah, kelompok pertama itu Ibu kasih nama mulut ceria. Ada Agusti, Rama, Andini, Aufa. Ini ya udah tempat duduknya udah sesuai ya? Nih. Di sini aja. Sama deh. Kemudian ada kelompok lambung. Dan yang ketiga ada kelompok usus jenius. Nah, tugasnya itu beda-beda ya. Setiap kelompok itu memiliki kesulitan tugas atau bentuk tugas yang berbeda. Ini teh langsung dijawab aja ya secara berdiskusi bersama-sama. Langsung kerjasama. Yang B,
Nih ayo. Waktunya 5 menit cukup ya. Nanti kita presentasi. Ya, dikerjakan dulu. Kalau misalkan ada yang bingung atau tidak dipahami, boleh bertanya. Ketuker. Bentar. Nah, ini yang ini. Ibu salah. Ini harus isi ya. Siapa yang mau isi yang pertama nih? Ini ditulis dulu nama-nama organnya. Ini apa? Berarti ditulis tuh. Nanti kalian cari fungsinya berdasarkan penjelasannya tadi. Nah, tinggal ditarik garis. Oke? Yang ini tinggal diisi aja. Kelompok ini tinggal mengurutkan aja. Yang pertama tadi apa? Mulut. Berarti ditulis mulut. Terus kedua apa? Ya. Yang B ini diskusi. Tanyanya ini. Di sini. Ini ada A kan? A, mari mengurutkan. Ini. Yang B, mari berdiskusi. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Ini nomor 3. Ini yang ini udah belum? Ayo nanti kita ke depan presentasi. Kalian kan tugasnya simulasi ya. Ada yang jadi organ. Organ apa? Mulut. Ada yang jadi kerongkongan. Nanti menjelaskan. Ya, ditulis. Ditulis jawabannya di sini A. Lihat ke sini. Yo, yang nulisnya cepat siapa? Ya. Nanti presentasinya giliran. Misalkan yang jadi mulut siapa di sini? Ayo. Yang jadi kerongkongan? Yang jadi lambung? Terus halus. Terus besar, kamu jadi anus. Ya. Itu dibacakan. Tes. Nah, ini ada kesulitan? Bisa? Ditulis jawabannya di sini. Ya. Ayo, AA. Nanti presentasi ke depan. Tulis. Apa teteh? Bisa? Itu usus halus. Di dalam, ini usus besar. Ya, coba. Hanya ke sini boleh, ke sini. Sini biar barengan. Mendekat. Sekarang tarik garis sama fungsinya. Sering dipakai ya. Sini kan diskusi namanya, jadi harus kerjasama bareng-bareng. Yang kedua apa? Yang kedua kerongkongan. Kerongkongan tugasnya apa? Nah, pinter. Tarik garis lagi. Itu bergaris. Iya, garisnya. Kelompok lain bisa? Bentar ya. Kemudian lambung. Tugasnya apa? Ya, betul. Tarik garis. Tadi apa? Menyerap. Menyerap apa? Nutrisi. Yuk.
Waktunya tinggal sebentar lagi. Udah beres belum? Diskusi sayang, diskusi. Waktunya sebentar lagi. Harus sudah beres semuanya ya. Jadi nanti kalau ada yang presentasi, kalian harus mendengarkan. Sudah? Sedikit lagi. Nanti baca aja jawabannya ya. Ini udah ya? Udah kan? Udah. Kelompok ini udah belum? Udah. Ih, pinter-pinter ya kalian semua. Yuk, yang pertama yang mau presentasi lebih dulu. Ini dulu ya. Ayo. Ini Ibu kasih nomor deh. Bentar. Yang mana? Ibu bantu. Ini kan kalian udah nulis jawabannya. Jadi kalian baca aja ini. Oke. Kalau presentasi berarti kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama nih. Kalian sebutin organnya aja. Mulut fungsinya. Ini fungsinya apa? Yang ini kalian baca dulu pertanyaannya. Terus jawab. Nomor 1, ini kan pertanyaan. Ini jawabannya. Nomor 2, ini. 3, ini. Yuk. Ayo. Kelompok mulut ceria dulu nih. Yuk, yang pertama maju. Ayo cepet. Yang lainnya, tolong perhatikan ya kelompok dari mulut ceria. Geser sini ya. Mau presentasi, perhatikan baik-baik. Kalau bisa, misalkan ada hal penting, bisa kalian tulis. Teteh. Kok salah? Terus, kenapa geser? Geser lagi. Oke, yuk teteh. Yang keras ya. Yuk. Dibacain aja. Yang pertama kalian disuruh menjodohkan ya. Yang pertama ada mulut. Mulut fungsinya untuk Oke, kedua. Yang keras. Perhatikan benar atau tidak ya. Nanti kalau ada yang salah bisa dikoreksi. Makanan menjadi bubur dengan enzim dan asam lambung. Tuh, terus. Halus. Menyerap nutrisi dari makanan. Betul? Besar. Betul ya. Usus besar. Menyerap air dari sisa makanan kemudian mendorong feses ke rektum untuk dibuang. Oke, lanjut. Yang pertama, pertanyaan apa? Menurutmu apa yang terjadi jika kita tidak mengolah makanan dengan baik? Jika tidak mengolah dengan baik, maka yang lain, tolong perhatikan. Dan kita tuh. Oke, sudah beres. Oke, sekarang kita kasih dulu tepuk good job yuk. Tepuk good job. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan. Good job. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan. Good job. Jempol kanan, jempol kiri digabung jadi good job. Good job. Terima kasih kelompok 1. Kemudian lanjut. Kelompok kedua, kelompok lambung hebat. Ayo.
Ayo semuanya, semuanya. Ah, maaf. Yang keras. Tete geser dulu teh. Geser, geser. Ya. Eh. Ya, mulai. Oh, silahkan. Oke. Itu social distancing, kenapa ya geser? Nah, ini geser lagi. Udah. Yuk, lanjut. Yang lain perhatikan ya. Ya. Dan, oke. Hmm. Tuh. Ya. Oke. Oke. Itu ada fakta unik nggak di bawahnya? Nah, coba dibaca fakta unik yang kalian dapatkan apa? Lambung. Hmm. Kotak. Oke, sudah selesai. Kita kasih tepuk good job dulu yuk. Tepuk good job. Tangan kanan, tangan kiri digabungkan. Tangan kanan, tangan kiri digabungkan. Good job. Tangan kanan, tangan kiri digabung jadi good job. Kanan kiri kasih good job. Good. Oke. Terakhir. Kelompok khusus jenius ya. Ayo. Perkenalan dulu. Teh, perkenalan dulu ya. Oke. Ya. Oke, selanjutnya mulut ya teh. Kerongkongan kok mulut sih. Iya. Ada. Ini kamu aja.
Ya, yang lain dengarkan. Ya, lihat ke depan. Teteh agak keras suaranya, Teh. Siap. Nanti kasih tepuk bujur lagi ya. Yang terakhir. Ya. Silakan. Iya. Dah. Kita kasih tepuk good job. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan. Good job, jempol kanan, jempol kiri digabungkan. Good job, jempol kanan, jempol kiri. Digabung jadi good job, kanan kiri. Kasih good job, good job. Oke, terima kasih. Apa lagi ya? Oke. Udah presentasi nih ya. Oh, dikumpulkan aja deh. Ini. Udah. Ya. Oke. Setelah belajar tadi materi tentang sistem pencernaan. Coba, kenapa penting untuk menjaga kesehatan organ pencernaan? Agar tubuh kita tetap sehat. Supaya kalau misalkan organ-organ pencernaan kita sehat, jadi mereka itu kan punya fungsi masing-masing. Kalau misalkan usus halus nih, kan fungsinya untuk menyerap nutrisi ya. Kalau misalkan usus halusnya rusak, berarti tidak akan ada nutrisi yang diserap, yang disebarkan ke tubuh kita, sehingga tubuh kita akan menjadi lemah, kemudian kurang energi. Kemudian, setelah mempelajari tentang sistem pencernaan, perubahan apa yang akan kalian lakukan? Ya, dengan cara apa, Teteh? Ya, makanan bergizi itu ada apa aja sih? Iya, ada berprotein, terus apa lagi? Serat, vitamin, karbohidrat, sama mineral. Selain itu, kita juga bisa melakukannya dengan olahraga secara teratur. Di sini, kalian olahraga dalam seminggu itu berapa kali? Satu. Satu ya. Nah, dengan olahraga itu membantu proses metabolisme di dalam tubuh. Nah, kemudian selain itu, kita juga harus makan secara perlahan, jangan terburu-buru. Misalkan waktu istirahat kita kan jajan, terus keburu bel, langsung dimakan, itu nggak boleh ya. Kalau bisa disimpan dulu aja. Selanjutnya, kalau kalian jadi raka, apa yang akan kalian ubah dari kebiasaannya? Ini tuh kita sambung ke cerita yang tadi di awal. Dia kenapa tuh? Pusing dan mual. Itu kenapa? Karena tidak sarapan pagi. Nah, kalian akan melakukan perubahan apa dari kebiasaan raka? Sarapan pagi setiap hari. Kemudian makan makanan yang bergizi. Kan tadi dia juga terlambat ya. Terlambat bangun.
Berarti kalian harus bisa bangun lebih pagi supaya bisa sarapan. Oke, bentar. Oke, sekarang kita kerjakan dulu soal ya. Oh iya, sebelum kita kerjakan soal evaluasi, kita ice breaking dulu yuk. Kita tepuk semangat dang ding dung. Boleh berdiri semuanya? Pada hafal kan ya? Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Yak. Aha aha. Semangat. Satu kali lagi. Jangan duduk ya biar lebih semangat nanti sebelum ujian. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Nat. Aha aha. Semangat. Oke. Duduk yang rapi. Beresin dulu bukunya, jangan ditutup. Ini kerjakannya secara mandiri ya, jadi nggak boleh mencontek. Setiap kelompok punya soal yang berbeda-beda. Ini kelompok menurut syariah. Ada berapa orang? 1. Waktunya 10 menit ya. Cukup? Belum? Kelompok hebat. Jangan mencontek ya. Masing-masing aja. Kurang? Nih. Satu, dua, tiga, empat. Itu nilainya nanti. Betulnya berapa? Kalau misalkan ada yang tidak dipahami dari soalnya bisa tanya ibu ya. Itu nanti skor dari nilai kalian betulnya berapa. Tenang aja, waktunya 10 menit. Oh iya, 8 menit lagi deh. Udah berjalan ternyata. Semangat ya. Ya, semangat. Jangan mencontek. Kalau misalkan ada yang kurang dipahami, ayo tanya aja nggak apa-apa. Pelan-pelan aja dicek dulu. Masih lama waktu. Wih, hebat. Itu sama ibu nanti. Panas sedikit. 9.
Aduh, aduh, bentar. Fokus ya, fokus. Kak, oke, bagus. Tenang, masih lama kok. Tadi Ibu lihat waktu masih lama. Apa? Coba bawangkan aja. Oh, di coret aja, nanti di bulet. Iya, dicoret. Digarisin. Nah, ini yang jambulannya. Tuh. Yang udah selesai dicek lagi ya. Oke, bisa? Waktunya 5 menit lagi ya. Udah diperiksa lagi. Oke. Bentar ya. Ini masih ada soalnya. Ya, nanti. Periksa dulu, periksa dulu. Mas, apa? Maaf ya. Udah. Jadi di evaluasi itu tadi soal-soalnya terkait materi yang udah kita pelajari dari mulai organ-organ pencernaan, kemudian ada fungsi-fungsinya, terus dikaitkan juga dengan kehidupan kalian sehari-hari. Kalian pasti bisa ya. Kalau misalkan tadi memperhatikan dengan sesama dan serius, pasti bisa. Jawabannya pasti benar semua. Udah beres? Udah, kalau gitu kumpulin aja.
Oke. Bentar ya, Ibu beresin dulu. Sebelum kita ke kesimpulan, Ibu mau coba kita bahas dulu ya beberapa soal evaluasi. Apakah kalian menjawabnya dengan benar atau tidak? Ini dari kelompok perlu bimbingan. Yang pertama, saat Edo makan tergesa-gesa tanpa mengunyah dengan baik, ia merasa perutnya kembung. Berdasarkan hal ini, organ apa yang paling terdampak dan mengapa? Jawaban yang A, usus halus karena menyerap nutrisi terlalu cepat. Yang B, lambung karena harus bekerja lebih keras untuk menghancurkan makanan yang besar. C, kerongkongan karena makanan sulit ditelan. Dan yang D, mulut karena tidak berfungsi saat tergesa-gesa. Jawaban yang benar apa? Ini siapa ya? Ini tuh Aufa, jawabannya B. Benar, lambung ya. Karena harus bekerja lebih keras menghancurkan makanan yang besar. Bagus nih jawabannya, benar-benar. Kalian tadi memperhatikan ya. Coba, ini tadi dari kelompok yang mulut ceria. Sekarang dari kelompok yang kedua. Coba Ibu mau tanya, kira-kira jawaban kalian itu benar-benar jawaban kalian atau bukan ya? Yang nomor 2 nih, dalam proses pencernaan, makanan berpindah dari kerongkongan ke lambung. Karena A, tekanan dari usus halus, B, adanya tekanan udara, C, gerakan otot yang disebut peristaltik, dan D, dorongan oleh air liur. Jawabannya mana? Yang betul C ya, jadi ada gerakan otot peristaltik yang membantu makanan dari mulut, dari mulut pindah ke lambung. Kemudian ada apa lagi nih? Udah jawabannya benar nih. Apa yang akan terjadi jika usus besar tidak menyerap air dari sisa makanan? A, tubuh akan kekurangan nutrisi. Yang B, akan terjadi diare karena kelebihan air. Yang C, makanan tidak bisa diserap di lambung. Yang D, kerongkongan menjadi kaku. Jawaban yang benar adalah A, karena fungsi dari usus bukan teteh. Wah, ini jawabannya kurang tepat ternyata. Usus besar itu fungsinya apa tadi? Menyerap air, bukan nutrisi ya. Kalau nutrisi oleh usus halus. Harus belajar lebih banyak lagi ya, lebih sering lagi. Nanti di rumah pelajari lagi ya. Kelompok terakhir nih ada kelompok mahir. Mana ya? Nih nomor 1. Kan ini soalnya berdasarkan dari hasil simulasi kalian tadi di depan. Dari simulasi proses pencernaan, jika fungsi usus halus terganggu, efek jangka panjang apa yang terjadi pada tubuh? Jawaban yang A, makanan tidak bisa dihancurkan. B, tubuh kekurangan nutrisi penting. Yang B, yang C, makanan keluar tanpa diserap airnya. Dan D, makanan berhenti di lambung. Jawaban yang benar adalah betul. Tubuh kekurangan nutrisi penting. Oke, dari
yang Ibu lihat sih jawabannya udah sebagian besar benar ya. Jangan lupa untuk belajar lagi di rumah. Nah, sekarang kita simpulkan dari pembelajaran hari ini. Sistem pencernaan tadi pengertiannya apa? Kumpulan organ dalam tubuh yang membantu mengolah dan mengolah makanan menjadi energi yang dibutuhkan. Nah, energi yang dibutuhkan dalam tubuh tuh tadi apa aja? Karbohidrat, terus lemak, vitamin, serat, dan mineral. Kalau proses pencernaan manusia itu diawali dari mana dulu? Mulut, kemudian ke kerongkongan, kemudian ke lambung, terus usus halus, usus besar, kemudian berhenti di rektum dan keluar melalui pinter. Nah, dengan mengonsumsi makanan yang seimbang dan bergizi, seperti yang tadi kita sebutkan, ada protein, karbohidrat, dan lain-lain, kita bisa mendapatkan energi yang cukup untuk tubuh kita. Nah, cara lain untuk menjaga sistem pencernaan kita itu apa aja? Makan secara perlahan, kemudian minum air yang cukup, minimal sehari berapa tadi? 8 gelas air atau 2 liter. Kemudian, olahraga yang teratur. Nah, dengan melakukan itu, kita dapat menjaga sistem pencernaan dalam tubuh kita agar tetap sehat dan bertenaga. Oke, apa hal yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Hal yang paling menarik apa? Pencernaan tubuh. Ada tadi simulasi ya. Tiap orang memerankan organ-organnya dan menyebutkan apa yang terjadi. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari pelajaran ini? Senang? Jadi paham tentang sistem pencernaan? Akan lebih dijaga lagi? Kalian akan makan makanan yang berminyak dan pedas? Tidak ya, jangan terlalu sering boleh, tapi jangan terlalu sering. Nah, mungkin hanya itu saja pembelajaran. Oh iya, sebelum selesai kita ice breaking dulu yuk. Yang tadi, tepuk semangat dan dingdung. Oke? Tepuk semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Aha, aha, na. Aha, aha, nat. Aha, aha, semangat. Oke, materi selanjutnya kita akan belajar mengenai topik C, yaitu bagaimana aku tumbuh besar. Itu minggu depan ya. Sekarang coba dibereskan dulu buku-bukunya. Ayo lihat, sampah yang di bawah coba diambil, nanti dibuang keluar. Kalau ada sampah diambil ya. Ininya udah. Coba dikumpulkan dulu. Oke, siap-siap ya, nanti kita berdoa. Oh iya, makasih Teteh. Oke, kepada ketua kelas, pimpin doa ya. Belum pulang kita berdoa dulu.
wa amilus solihati tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sebelum coba duduk yang rapi. Ini yang paling rapi boleh duluan. Ya. Yang ini juga boleh. Dan yang ini. Dah. Oh, istirahat. Terima kasih ya. Jangan lupa belajar lagi di rumah.